Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'an Ustaz Rabbi mengajari Ustaz Tri jamaah sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Rabbi Nabi selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita khusyuk, kita baca Fatihah. Kita khususkan buat pengarang kita, guru dan juga orang tua kita masing-masing yang disebut namanya. Kalau saya diam, kita berdoa mudah-mudahan beliau semua diampuni dosa, diterima amal ibadah, menjadikan kubur mereka semua Allah dan jannah. Bagi guru orang tua yang masih ada, yang masih hidup, ya Allah panjangkan usia mereka dalam taat, berikan kekuatan iman, Islam, keberkahan ilmu di dunia wa akhirat. Untuk diri keluarga dan juga orang banyak dan kita yang mengaji pada malam yang malam. Siang hari ini mudah-mudahan demikian adanya. Bagi jamaah sahabat yang biasanya hadir, hari ini nggak bisa karena sakit, mudah-mudahan Allah menyakiti. Kalau ada urusan, ada keperluan, ada kerjaan, mudah-mudahan Allah kabul, permudah urusan, kerjaan dan keperluan. Allah hadirnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala wa mursalin wa alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi la sayyidina wa muslimin wa kullu sahabat Rasulullah. Thumma ila wa baina wa abina wa ila musyrikin wa alika wa mutadina wa li ashabihi wa alayhi wa man ahsana ilayna wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ahli ta'atika ajma'in bi wa min awal dunia ila yaumil wa khususan Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliki al-Qarni Syariah Sayyid Bakar bin Sayyid Muhammad sallallahu alaihi al-Imam Muhammad al-Hatami nafa'ana bihi bi ulumi fitri lana wal muslimin wa khususan ila al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa bihi wa qawlana min barakati bidrai. Teruskan pelajaran kita halaman 159. 159 baris 5 dari atas 1, 2, 3, 4, 5 fayusannu ketemu 159 ketemu ya. Yang udah ketemu kasih unjuk kawannya. Fayusannu maka sunnah al-jam'u apa mengumpulkan fihima di dalam dua surah itu baina kulina di antaranya. Kan kemarin itu sunnah sebelum sholat subuh itu 2 rakaat. Apa yang dibaca? Kuliah sama kulhu. Tapi ada riwayat alam nasrah dan juga alam taroh. 2 alam. Kata ulama, barang siapa mendawamkan sebelum sebelum sholat subuh alam nasrah dan alam taroh akan terhindar dari penyakit bawasir. Kan gitu ya. Nah, fayusannu sunnah al-jamu ngumpulin
berarti kesunatan kuliah dengan kulhu, dengan alam nasroh dan alam taro. Itu 4 surah baca di sholat sunnah sebelum subuh. Liyatahak kokok supaya nampak, agar nampak al-ityanu bil walidi, mengikuti sunnah, dan mengambil mimma qalahu Nawawi. Nah, Imam Nawawi dulu baca aja semuanya gitu. Karena Rasulullah dulu kan kuliah sama kulhu. Tapi ada riwayat juga hadis. Rasulullah dulu baca alam nasrah dan alam taro. Kata Imam Nawawi, karena dua-duanya hadis, ambil aja gitu. Biar benar ngikutin. Satu ada fadilahnya, satu. Jadi rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua rakaat pertama alam nasrah dan alam taro. Rakaat kedua kuliah dengan, atau rakaat pertama alam nasrah dengan kuliah, rakaat kedua alam taro dengan, saya belum baca hasiatnya, kurang lebih begitu. Tapi kata Imam Nawawi ya pokoknya dua-duanya dah dibaca. Dia tahak kokok gitu katanya. Akhdan mimma qalahu Nawawi. Terus inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran. Nah, digabung juga dengan ini zalamtu. Ini kok langsung ini. Ini sesungguhnya aku zalamtu, telah berbuat zalim siapa aku nafsi kepada diriku, zulman dengan kezaliman, katsiran yang banyak, kabiran dan roja'a kitab al-Aqdam. Dan ini dasarnya. Walam yakun bidzalika mutawilan, dan tidak ada dengan itu mutawilan memperpanjang lama kepada itu dua tatwilan dengan panjang yakhruju an hadis sunnati wal ihtiyar. Nah, kalau bisa jangan panjang-panjang. Kalau baca surah di sholat sunnah qabla subuh, karena kan ada perintah meringankan dua sholat sunnah itu. Kama qalau syekhuna, sebagaimana telah berkata akan itu syekhona dua guru kita, Ibn al-Hajarin wa Ziyadin, Ibnu Ziyad dan juga Ibnu Hajar al-Haythami. Terus wa yundabu sunnah al-ittija'u. Ittija itu berbaring di lampu kanan, apa namanya, rebahan. Bainahuma wa bainal fardhi, antara sholat sunnah sebelum subuh dan sholat subuh. Sunnah. Jadi sebelum melakukan sholat subuh, sunnah tiduran dulu sebentar. Ustaz takut merem, jangan. Ini kita sunnah. Jadi Rasulullah begitu, habis sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh, Rasulullah berbaring dulu. Nunggu sholat sunnah. Kalau takut ketiduran ya enggak. Tapi namanya Rasulullah itu sebelum melakukan sholat subuh, dia tiduran dulu setelah sholat sunnah qobliyah. Ilam yu'akhir anhu, kalau tidak apa namanya, lam yu'akhir, diakhirkan huma itu keduanya anhu daripada sholat. Walau ghairu mutahajjidin, walaupun tidak melaksanakan tahajud, sunnah tiduran ya. Rebahan bukan tidur, maksudnya tiduran bukan tidur ya. Wal aula bukan tidur ya, kalau tidur batal ya. Mirip sambil membuat rebahan. Jadi rebahan juga dinilai pahala kalau nungguin sholat. Wal aula qauluhu ala syaqil aiman, dan yang paling utama adalah itu rebahan ittija'u ala syaqil aiman, atas lambung sebelah kanan. Jadi miringnya yang sunnah itu miring ke kanan sambil nunggu pelaksanaan sholat. Fa illam yarid dzalika, kalau tidak mau begitu, fa shalla binahwi kalamin antahawala. Kalau nggak mau tiduran tadi, pisahlah dengan kalam ngomong. Jadi kalau kita tidak mau rebahan,
Disunahkan ngomong. Fasolah dipisah binahwi kalamin dengan seumpama perkataan au tahawala atau pindah tempat. Jadi ada opsi pertama rebahan, yang kedua ngomong, yang ketiga pindah tempat. Setelah sholat sunnah subuh, ke sholat subuh. Titik, selesai. Tambihun, peringatan. Ya juzu boleh takhirul rawatibil qobliyati, menunda sholat sunat rawatib yang sebangsa qobliyah anil fardhi, daripada sholat fardhu. Watakunu adaan, dan tetap itu sholat qobliyah adaan. Waqad yusannu, terkadang disunnahkan. Jadi mengakhirkan sholat sunnah qobliyah jadi ba'diyah itu terkadang disunnahkan. Kaan seperti ini contohnya. Kapan sunnah qobliyah itu menjadi diakhirkan? Kaan hadoro wassolatu tuqom, seperti kaan hadoro, seperti telah datang. Wassolatu, kita datang. Wassolatu, adapun sholat tuqomu, sedang, dan sholat sudah mau dilaksanakan. Au karubat, atau dekat iqomatuha, mau iqomat itu sholat, mau didirikan itu sholat. Bihaitsu lawistaghala biha, sekiranya kita mempersibuk dengan biha, dengan sholat qobliyah, ya butuhu, akan terlewat akan dia taharrumul imami, takbiratul ihram imam. Kita udah datang, di sini udah qomat, ya udah nggak usah sholat qobliyah, kan udah qomat. Entar sholat qobliyahnya, dia Ustaz, saya kan ini udah dakwah qobliyah. Saya kalau nggak sholat qobliyah, badan pada pegel-pegel, misalnya gitu ya, misalnya. Ya entar setelah sholat, jadi habis ba'diyah sholat lagi. Sholat yang tadi kan belum. Nah, itu sunnah tuh kalau sudah mau dilaksanakan. Jangan sholat, apalagi imam sudah diri, udah suruh vakum, udah begitu. Rapatkan. Nah, apalagi begitu nggak boleh. Atau menjelang qomat, kita tahu tuh kan ada qomat itu ada tanda semenit lagi qomat. Ketika semenit lagi nggak usah sholat qobliyah. Ntar qobliyahnya belakangan. Kan udah ada. Jadi begini lagi dah. Jadi ini pelajaran lama. Kita datang nih. Saya Ustadz biasanya sholat tahiyat masjid plus qobliyah, terus sholat fardu. Nah sekarang nggak sempat saya Ustadz, hanya sempat 2 rakaat. Apakah saya sholat qobliyah apa sholat tahiyat masjid? Qobliyah, karena tahiyat masjid itu nanti masuk di sholat qobliyah. Ini kalau yang ngaji kita jadi paham. Boleh nggak Ustadz menggabungkan 2 niat, qobliyah juga misalnya tahiyat masjid? Boleh dong. Tapi biasanya qobliyahnya cukup karena terbersit. Oh ini juga tahiyat masjid. Jadi tahiyat masjid itu ketika masuk masjid sholat itu namanya tahiyat. Walaupun nanti ada bab tahiyat khusus ya. Tapi kalau misalnya waktu dikit hanya cukup 2 rakaat ya qobliyah. Nanti tahiyat masjidnya dapat pahala tahiyat. Beda dengan sholat tahiyat doang, qobliyahnya tidak, nanti qobliyahnya tidak dapat. Nah sekarang masuk, ada 1 menit lagi jangan sholat. Kan masih masjid Ustaz, penghormatnya apa? Ganti tasbih, ntar ada babnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kali. Jadi kalau kita masuk masjid gak sempat tahiyat, tasbihlah 4 kali. Nah begitu aturannya. Kita masuk rumah orang juga harus kudu nuwun. Nah ini gak sempat karena kita udah qomat, kan gak sempat tahiyat. Tasbih saja 4 kali. Subhanallah, walhamdulillah. Kayak nanti di bab sujud tilawah juga begitu. Kita gak sempat dengerin ayat sajadah, gak sempat sujud. Tasbih 4 kali. Baik. Ini udah jangan qobliyah, ntar aja qobliyahnya laksanakan setelah sholat. Dan itu sunnah. Nah, kalau udah paham, oh bisa ya, bisa. Begitu juga qobliyah subuh Ustaz. Iya. Boleh. Cuman kalau bisa jangan dilaksanakan di masjid. Nanti ada praduga sholat apaan tuh? Habis subuh kan haram sholat lagi. Ini sholat qobliyah bego misalnya. Dia kan belum ngaji nanti puyeng. Tapi ini kalau udah ngaji ini datanya. Di mana datanya? Coba buka kitab Fathul Mu'in yang dikarang Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maghribi
Al-Ghazali halaman 159 gitu. Insya Allah dia akan nanya lagi. Nah, jadi sunnah, terkadang sunnah sholat qabliyah itu diundur, diakhirkan. Apalagi itu iqamatuha bisa yastagil biha ya. Nah, kalau kita sanggup ini 1 menit lagi Ustaz atau setengah menit lagi saya bisa sholat qabliyah dulu, sholat. Nah, khawatir nanti takbiratul ihramnya imam ketinggalan. Karena salah satu jamaah takbiratul ihram kita dapat. Bapak kemarin tuh apa tujuannya? Sholat di masjid, kan di kantor juga bisa. Sama aja sholat. Salah satu tujuannya adalah pahala sholat di masjid berjamaah lebih gede daripada sholat sendiri. Dan berdiri sendiri takbiratul ihramnya imam. Bahkan saking ngejar takbiratul ihram, sholat sunnah menjadi makruh. Yang mana sih Ustaz takbiratul? Jadi itu imam kan begini, Allahu Akbar tuh, sabar. Nah, itu yang namanya dapat takbiratul ihram. Bukan bareng, kalau bareng nggak sah. Jadi imam udah langsung Allah. Jangan imam Allahu Akbar kita usolli, ketinggalan udah. Tadi mah datang aja pas imam mau ruku. Sama itu. Jadi imam udah Allahu Akbar langsung Allah. Nah, itu yang disebut dapat takbiratul ihram bersama. Karena itu fadilah tersendiri. Kalau kita Allahu Akbar kita baru usolli, ya tadi mah datang aja mau pas ruku tuh kayak dulu kita salat tarawih, imamnya panjang. Lagi salat tarawih imamnya panjang berbeda. Tadi kira-kira mau ruku kita diri kan gitu sama. Paham ya? Nah, terus fayukrahu maka makruh as-suru'u fiha melakukan tahiyat qabliyah salat fardu tadi di dalam itu keadaan. Jadi sunahnya tetap qabliyah nanti dapat tapi setelah pelaksanaan sholat. La taqdimul ba'diyati alaiha, tidak bisa mendahulukan ba'diyah karena memang kalau bisa enggak Ustaz dibalik ba'diyahnya di awal, qabliyahnya di belakang? Enggak bisa. Kalau qabliyah bisa dibalik ke belakang, nah ba'diyah enggak bisa dimajuin ke depan karena belum waktu. Li adami dukuli waktiha, karena tiada masuk waktunya. Wa kadza ba'da khurujil waqti ala wajh. Begitu juga setelah keluarnya waktu atas berbagai macam kendaraan. Titik. Terus ada 20 rakaat yang mengiringi sholat fardu kemarin ya. Wal muakkadu minar rawatibi, adapun yang paling ditekankan. Nah, dari 20 itu dibagi lagi. Sama-sama qabliyah, sama-sama ba'diyah, tapi yang ditekankan minar rawatibi asrun, ada 10. Jadi ada 20 sholat yang 20 rakaat yang mengiringi sholat fardu, ada yang 10 yang muakkad. Kalau bisa di 10 dilaksanakan. Nah, jadi ada 20 yang mengiringi sholat fardu, 10 yang paling ditekankan. Jadi levelnya sama-sama sunnah, tapi yang paling ditekankan 10. Apa itu? Wa huwa rakaatani qabla subhi. 2 rakaat sebelum subuh. Wa zuhrin, dan juga zuhur. Berapa berarti? 4. 2 rakaat sebelum subuh 2, 2 rakaat sebelum zuhur 2. Berarti 4. Wa ba'dahu, 2 rakaat setelah zuhur. Berapa berarti? 4. Wa ba'da maghribin, setelah maghrib 2. Berapa? 4. Wa isya'in, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, itulah 10, itulah sunnah yang muakkad. Jadi kalau sebelum zuhur 4 sunnah, setelah zuhur 4 sunnah. Tapi yang muakkad sebelum zuhur 2, setelah zuhur 2. Itu kalau waktu kepepet, habis sholat zuhur ditungguin orang membayar utang. Kalau kita nambah semenit dia pulang, kayak 2 aja. Gitu ya. Jadi paham deh ya. Jadi nggak ada perbedaan. Katanya sebelum zuhur 4 Ustaz, kok ini 2. Katanya sholat sunnah itu ada 20, kok ini 10. Nah, yang 20 tetap sunnah. Nah, cuman yang muakkad, yang paling ditekankan 10. Ya kasih jawaban begitu biar gak ada pertentangan. Oh, bukan begitu. Begini. Kan kalau udah nanya jadi paham. Jadi orang nanya, oh bukan begitu. Begini maksudnya. Nih. Tadi ya, titik. Itulah sholat sunnah rawatib. Terus yang kedua berarti wa yusannu witrun. Nah, sekarang kita ngebahas sholat witir. Berarti habis sholat sunat rawatib, sholat sunnah yang paling utama
witir. Hati-hati nih, kita udah belajar witir. Berarti jangan pernah tinggalkan malam-malam kita tanpa sholat witir. Ai sholatuhu artinya sholat witir. Witir secara etimolog ganjil. Kapan itu witir? Ba'dal isya'i, setelah sholat isya. Jadi ntar malam kan udah ngaji nih. Allah takdirin kita paham sama agama biar manfaat. Apalagi yang udah di atas 40 usianya, ya kudu ditambah. Masa saya dia mau tambah witir? Ntar kalau udah 50 nambah lagi. Kalau udah 60 nambah. Masa sama aja kan harus begitu. Nah kita mau pulang. Masa ada orang yang udah 100 jarang. Kalau udah 60 oh berarti sholat sunnahnya harus lebih banyak. Makanya ini kita belajar, biar kita praktek ibadah kita sempurna, terus sesuai dengan syariat, bukan ngarang-ngarang. Nah sekarang kita belajar witir, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat witir. Jangan pernah lepas ya sholat witir. Kapan itu sholat witir? Ba'dal isya'i, setelah isya. Li khabari, berdasarkan hadis al-witru haqqun ala kulli muslimin. Witir itu hak pada setiap orang muslim. Coba cek sendiri Abu Dawud nomor 1422, An-Nasa'i nomor 1810 dan 1700 maksud saya 12, Musnad Ahmad nomor 23033, Ad-Darimi coba lihat 1582. Nah itu hadis sahih. Nah, witir itu hak seorang muslim. Jadi kalau kamu muslim sholat witir, bukan hanya sholat 5 waktu, tapi sholat witir. Wa huwa afdalu min jami'il rawatib, dan itu sholat witir. Wa huwa adapun sholat witir afdalu paling utamanya min jami'il rawatib, daripada sholat-sholat yang memiliki sholat fardu. Jadi sholat rawatib itu kan utama, paling utamanya level 1 witir. Nah witir itu muakkad, bahkan lebih derajatnya witir dibanding tahajud. Satu witir Anda laksanakan, kata ulama lebih utama daripada sholat tahajud. Walaupun sholat tahajud 1000 nih, sama sholat subuh 2 rakaat, kira-kira utama. Ini bukan bicara matematik, ini kan gak bisa dikalkulasi seperti ini, bicara fadilah. Jadi agama menetapkan witir paling utamanya sholat rawatib. Min jama'i rawatib bi khilafi wujubi, berbeda dengan kewajiban. Terus sholat witir wa aqalluhu rakaatun, paling sedikit 1. Makanya jangan pernah lepas dari sholat witir walaupun 1 rakaat. Silakan nanti ntar malam udah pakai ya. Habis sholat ba'diyah 1 rakaat. Usolli sunnatal witri rakaatan. Nah, 1 aja dulu. Jangan pakai usolli sunnatal witir 100 rakaat. Besok perek ya. Mendingan 1. Penting istiqomah. Masa sholat witir Ramadan doang? Sholat witir tiap hari. Dan ini muakkad. Kalau muakkad berarti Rasulullah nggak pernah nggak sholat witir. Sholat witir terus. Kita bicara paling dikitnya 1. Jadi ntar malam habis sholat isya ba'diyah 1 tambah ya, Rek. Namanya Ustaz saya capek banget. Jangan diri duduk sholat, boleh. Walaupun nggak sakit kan boleh sholat sunnah diri. Kemarin kita bahas. Cuman ilok ya, cuma 1 rakaat pakai duduk. Diri 1 lagi. Namanya 1 rakaat ya baca aja qul huwallahu ahad. Walau dolim, amin, qul huwallahu. Enggak usah pakai 3 surahnya 1 rakaat. Assalamualaikum. Oh, itu jadi paling utamanya sholat. Sayang, jangan pernah dilewat. Enggak nyampe semenit kali ya 1 rakaat. Enggak nyampe. Ya kalau kita yang sholat kan kita ekspres. Insya Allah nggak nyampe. Saya belum pernah lihat ada orang sholat 5 menit gitu. 2 menit itu kelar. Kalau sholat sendiri, kalau jadi imam terus belakang banyak janda, biasanya 5 menit. Baru sholat. Paling dikit 1 rakaat. Awas, mudah-mudahan ya Allah arahkan kita. Jadi bisa sholat kan karena Allah. Makanya bisa assalamualaikum tuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Setiap sholat kita astagfirullah. Gitu. Kita mohon ampun. Habis melakukan sholat tuh mohon ampun supaya nggak ada rasa ujub. Gue udah sholat. Buahnya Allahnya nomor 2. Kalau sekarang kita gempor, bisa nggak kita ke masjid? Kalau sekarang kita dibikin sakit sama Allah, makanya bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Mudah-mudahan tadi ujub, tadi riya, Allah. Saya udah bisa ke masjid.
istiqomah, gaya. Karena Allah nggak bikin Anda sakit. Berarti kan Allah sebenarnya yang menggerakkan. Makanya mudah-mudahan Allah gerakkan kita taufik dan hidayah untuk bisa sholat witir. Udah ngaji nih, biar manfaat. Termalam habis dia tabatuk satu aja, nggak usah banyak-banyak. Wa aqalluhu rak'atun. Udah 40 sholat witir nah satu. Udah 50, entar tambah. Wa illam yataqaddamha naflun, sekalipun tidak didahului oleh sholat sunnah. Min sunatil isya au ghairiha. Enggak usah ba'diyah, kalau pengen saya mau witir aja satu, ya boleh. Sunnah, yang penting pelaksanaannya ba'da isya. Boleh ba'da isya, enggak usah qobliyah langsung witir. Silakan. Tuh, walau wa illam yataqaddamha naflun min sunatil isya'i wa ghairiha. Sunnah yang lain. Walaupun tidak dikiringi, saya enggak sholat tahajud dulu Ustaz, enggak apa-apa. Saya enggak sholat qobliyah dulu, ba'diyah dulu Ustaz, enggak apa-apa, langsung witir. Karena memang buru-buru. Ada orang yang masih duit, kalau enggak pulang. Qala fil majmu', berkata ulama pengarang kitab di dalam majmu', wa adnal kamali salasun. Ada yang bilang kata dalam kitab majmu', paling rendahnya kesempurnaan witir salasun 3. Nah, jadi satu Pak Qulhu kata kitab majmu', kalau mau paling sedikit 3 ada ya. Wa akmalu minhu khamsun. Ada yang bilang 5 paling sempurna. Tadi paling wa annal kamal itu paling rendahnya kesempurnaan 3, tapi paling dikit 1. Paling annal kamal namanya bahasa fikih gitu. Paling rendahnya kesempurnaan. Paling sempurna 5. Fasabun lalu 7. Fatis'un lalu 9. Wa aktsaruhu, dan paling banyaknya sholat witir. Jadi enggak boleh lebih dari ini nih. Ini berarti paling banyak. Fa aktsaruhu kan tabdil tuh. Paling banyaknya sholat witir ahda asyara rakaatan 11. Berarti ada pendapat nggak boleh lebih dari 11. Ini paling banyak. Jadi bapak tempo-tempo sholat witir jangan lebih dari 11. Kalau pengen banyak, ya Allah dosa kayaknya banyak banget ini. Kemarin habis ngintip, misalnya saya mau nambah ibadah, ya udah 11, nggak boleh lebih dari 11. Fala yajuzu ziyadatu 'alaiha, nggak boleh nambah daripada itu 11. Biniyatil witri, dengan niat witir. Wa innama yuf'alul witru autaron. Wa innama, dan hanya saja, innama itu hadat asyar, dan hanya saja yuf'alu dilaksanakan al witru apa witri autaron ganti. Jadi 11 paling banyak. Walau ahrama bil witri, seandainya takbiratul ihram salat witir, walam yanwi, terus tidak niat ada dan bilangan sohak. Kita sholat nggak niat salah rakaatin atau rakaatan atau arba rakaat khamsah, nggak niat hitungan sah. Jadi sholat witir tanpa ada menyebutkan jumlah sah. Waqtasara ala masya'a minhu alal aujah, dan meringkas ala masya'a atas yang dikatakan minhu darinya alal aujah atas pendapat. Terus dikit lagi. Wa qala syekhuna, berkata guru kita, wa ka'anna bahtha ba'dihim al-ihaqu bin naflil mutlaqin. Wa ka'anna, dan sesungguhnya, seakan-akan sesungguhnya bahasa membahas ba'dihim, pembahasan ulama ilhaqu bin nafli, menghukumi begitu dah dengan sholat sunnah mutlak, fi anna lahu idanawa adadan, sesungguhnya lahu baginya idanawa apabila berniat siapa dia ada dan bilangan jumlah ayat tidak untuk menambah, wa yanqusha lalu mengurangi, tawahamu min dzalika, itu namanya pengkaburan. Jadi masalah itu mana aja ulama pecah tadi. Wa huwa golatun sorihun, dan itu golat itu salah, sorihun yang jelas, kesalahan yang jelas. Wa qauluhu, dan perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami guru kita, inna fi kalamil Ghazali, sesungguhnya di dalam perkataan Imam Ghazali, anil Qurani, dari Imam Al-Qurani, mayu akhadhu minhu dzalika, apa yang telah diambil itu pendapat darinya, wahmun aidan, adalah tidak jelas juga, kama yu'lamu, sebagaimana diketahui minal basit, dalam kitab Al-Basit, wa yajri, dan berlaku
Zalika atas itu hukum firman kepada akroma yang bertakbiratul ihram bi sunnatil zuhri dengan salat sunnah zuhri arba'i biniyatil wasli dengan niat wasol. Fala yajuzu maka tidak boleh lahu baginya al-faslu memisah bi ayu salima dengan sekiranya bersalam min rakaat ini 2 rakaat. Wa innawahu qabla naqsi dan dia nawat niat akan itu sebelum pengurangan. Khilafan liman wahima fihi aidan intihar. Jadi niat witir yang tidak pakai bilangan itu pecah ulama jadi 2. Ada yang bilang kudu bilang. Kalau nggak bilang nanti ada keganjilan. Jadi ambil bilang dah salah rakaatin gitu ya. Nah, jadi walaupun ada yang membolehkan tapi tetap bilang. Itu intermezzo saja. Terus masih witir. Wa yajuzu boleh liman bagi orang zada yang menambah siapa man ala rokaatil faslu atas 1 rakaat pemisah baina kulli rakaatain pada tiap 2 rakaatain bisalam dengan salam. Boleh. Jadi 3 rakaat nih. 2 kali dulu salam terus tambahin 1. Wa huwa afdalu minal wasli dan itu lebih utama daripada wasol. Bitasahudin dengan 1 tasahud. Au tasahudain dengan 2 tasahud. Fi rakaatain di dalam 2 rakaat al-akhiratain di 2 rakaat. Terus wala yajuzu dan tidak boleh al-waslu wasol bi aktsara min sahabi. Kalaupun kita pengen wasol, jadi sholat witir itu boleh 2 pelaksanaannya. Boleh wasol, boleh wasol. Boleh wasol atau wasol. Ini sholat witir. Biarin ini istilah aja baru biar kita paham. Jadi sholat witir itu boleh wasol, boleh wasol. Khilaful aula fima ada berbeda. Khilaful aula jadi makruh fima dengan sesuatu ada salasa selain 3 rakaat wa fiha dan di dalamnya makruhun dinahyian. Ada larangan di dalamnya fil khabari di dalam khabar wala tusabbihu al-witra bi salatil maghrib. Janganlah kalian samakan al-witra salat witir bi salatil maghrib dengan salat maghrib. Jadi berarti kan kalau 21 tasawufnya berapa kali? Halo? Tasawufnya 2 kali. Kalau 21 kita salat witir 3 kan berarti 21. Begitu. Nah, sekarang kita mau langsung 3. Nah, enggak boleh 2 tasawuf. Kan konsep sholat, mau sholat apa kayak setiap 2 rakaat kan tasawuf. Mau sholat apa kayak. Nah, sekarang ada orang sholat witir mau langsung 3. Nah, jangan 2 tasawuf. Jadi tasawufnya 1 saja. Karena makruh kalau 2 tasawuf, tidak batal sholatnya. Karena konsepnya kan setiap 2 rakaat. Nah, ada orang mau sholat witir langsung 3. Nah, tasawufnya 1 saja. Kata sesuai Nabi wala tusabbihu al-witra bi sholatil maghrib. Jangan kau samakan sholat witir dengan sholat maghrib. Sama-sama 3 sholat maghrib kan pertama tasawuf awal, yang rakaat ketiga tasawuf akhir. Nah, kalau sholat witir bedakan 1 saja tasawuf. Dan itulah keutamaan. Begini Bapak, witir itu artinya tinggi. Sekarang kalau 21 yang ganjil yang mana? 1. Yang 1. Berarti yang 2 sebelumnya sholat apa? Enggak, ini tetap 21 bagus. Ini anu aja, main aja. Makanya ada yang langsung 3 rakaat kan? Sholat witir itu kemarin Ramadan. Ada yang 21. Nah, kalau menurut logika ini kan bagusan yang langsung 3 ya. Karena memang benar kan. Tapi ada juga yang 21 kan. 21 yang ganjil yang mana? Yang 2 sholat apa? Ya makanya kata Bilal as-sholatu minal witri ya. Tapi dua-duanya boleh. Jadi intermezzo saja. Ini kan kita lagi ngaji witir, memang itu persoalan di tengah-tengah masalah. Nah, itu coba lihat di Kanzul Amal halaman 19.572 di Mustadrak Imam Hakim itu juz 1 di halaman 304 di bab Qiyamul Lail di Ahmad di Muhammad bin Nasr
Sofha halaman 125. Wal Baihaqi juz 3 di 31. Fathul Bari itu sekarang Fathul Sahihul Bukhari di bab kitab witir, bab maja'a fil witri, apa yang datang. Terus sedikit lagi naku. Wa yusannu disunahkan liman autor bitalatin, bagi orang yang pengen sholat witir 3 rakaat, ayat ro'a fil duha, baca di rakaat pertama sabbihis marabbikal a'la. Jadi barang siapa yang pengen sholat witir 3 kali 3 rakaat, rakaat pertama sabbihis marabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a ila akhirih fi suhufi Ibrahim wa Musa. Kalau nggak apa inna apa ya? Guru. Surah yang lain, tapi sunnah beda. Salat witir 3, makanya besok tempo jadi imam. Amin. Jika mimpin salat witir Ramadan, rakaat pertama sunnah. Ada orang baca Al-Baqarah rakaat pertama, sama orang baca rakaat pertama sampai kira-kira utamanya. Kenapa? Nah, Nabi yang lakukan. Jadi banyak belum tentu lebih utama. Sholat subuh 2 rakaat. Ada orang sholat subuh 1000 rakaat. Yang sah 2, yang 1000 sesat. Benar ini. Makanya kenapa kita tahu kualitas ibadah kita semakin naik? Benar, pahala itu kan naik gara-gara pemahaman. Bapak duduk di masjid sekarang nih. Yang satu niat iktikaf, yang satu nggak niat apa-apa. Mana yang duduk berpahala? Iya. Berarti kan pemahaman itu butuhnya. Di sini urgensi litolibil menuntut ilmu itu ya bisa. Orang ibadah nggak tahu apa-apa, sama yang tahu ya beda. Walaupun 1000 rakaat juga dianggap enggak sholat, karena nggak tahu. Gue yang penting begini. Makanya zaman Nabi sih sholat lagi. Udah Ustaz, udah Rasul sholat lagi sampai 3 kali. Padahal sahabat ruku sujud. Berarti ada orang yang sholat tapi nggak tahu apa. Padahal rezeki dikasih murah, gaji dikasih gede, umur dikasih panjang, masjid banyak. Sunnah bagi orang yang sholat witir 3 kali, rakaat pertama sabtu. Wa fisanya di rakaat kedua al-kafir ya. Ingat-ingat betul kalau jadi imam yang pertama sabtu kalau nggak apa maksudnya. Wa fisalisati, dan di rakaat ketiga al-ikhlas wal mu'awwidzatain. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Al-mu'awwidzatain itu artinya 2 perlindungan. Qul a'udzu kan ada 2. Surah yang depannya qul a'udzu kan ada 2. Qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu lil ittiba, karena ngikutin Nabi. Nabi begitu kalau sholat witir, rakaat pertama sabihis, rakaat kedua qul ya, rakaat ketiga qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq. Falau autara bi aktsara min salatin, kalau seandainya sholat witir lebih dari 3, fayusan lahu dzalika, maka disunahkan baginya itu fi salasatil akhir. Nah, sabihis, qul ya, qul huwallahu, qul a'udzu birabbin nas, itu di akhir, 3 akhir. Nah, sekarang kalau dia mau 100 atau mau 11 yang paling banyak tadi, apa? Infa sholat amma qablaha wa illa fala kama aftabihi al-wujud. Jadi kalau disambung, kalau enggak sunnah kuliah. Yang 3 sekaligus sunnah kuliah sabihis wallahu a'lam. Waliman autara bi aktsara bi mitlasin, bagi orang yang pengen witir lebih dari 3, wallahu a'lam. Enggak usah singkatannya jawab, kan witir belum kelar. Insyaallah kalau usia kita dipanjangin sama Allah, amin. Insyaallah minggu besok kita terusin. Belum kelar nih, masih hitungan aja karena witir ini panjang. Ada yang mau didiskusikan sebelum? Kadang sudah bisa terus witir kemudian kan malam kan tahajud, itu lagi. Nggak usah, apa? Kan udah. Nggak usah oleh 2 hari. Jadi tentang begitu beda para ulama. Cuman pendapat yang ada nggak usah. Tadi udah witir, ntar malam ya udah. Bagaimana dengan hadis Nabi bahwa ntar ada ya pembahasannya. Jadi penutup sholat sunat malam itu dibuka. Nah, tapi ada yang bilang ya boleh aja, tambahin aja. Tadi 1, tambahin
supaya biar ganjil tetap ganjil. Tapi nggak ada sholat witir 2 kali, makanya nggak usah. Ya sholat haji tahajud aja. Bukan berarti ditutup witir terus ntar malam nggak boleh sholat tahajud. Ntar keutamaan sholat witir, apakah setelah tidur apa sebelum tidur? Pecah ulama jadi 2 nanti insya Allah. Kan belum kelar itu baru hitungan doang. Kan witir belum habis. Witir kan belum habis. Nah, Sayyidina Utsman itu kalau sholat witir hanya 1 rakaat. Sayyidina Utsman cuma kata Utsman. Entar insya